istrinya ini istiqomah baca basmalah, sehingga suatu ketika suaminya itu ingin membuat malu atau menjadikan malu pada istrinya. Memang munafik ya, suami munafik itu gitu, usil ya, suami istrinya mau dibuat apa ya, dibuat malu, dibuat gak enak. Suaminya itu memberikan sesuatu, bingkisan atau bungkusan lah, kepada istrinya untuk disimpankan. Nah, sehingga istrinya ini menyimpannya karena memang suaminya meminta untuk disimpan dengan baik-baik. Disimpan di sebuah tempat, kemudian ditutup dengan baik agar supaya nggak hilang. Dan suaminya ini berlagak lupa gitu, agar supaya nggak ada kecurigaan nantinya. Nah, di tengah-tengah itu suaminya ini usil ya, mengambil dengan sembunyi-sembunyi bingkisan yang sudah disimpan oleh istrinya itu, diambil untuk dibuang dalam sumur. Nah, suatu ketika suaminya, karena memang niatnya dari awal memang udah jelek, nyuruh istrinya untuk mengambil bingkisan itu yang ditaruh oleh istrinya, padahal bingkisan itu sudah dibuang oleh suaminya ke dalam sumur. Dengan penuh kemantapan, istrinya ini mengambilnya. Sebelum mengambil, dia membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seketika itu juga Allah menyuruh malaikat Jibril turun untuk mengambil bingkisan yang ada di dalam sumur itu untuk dikembalikan ke tempat semula, sehingga istrinya mengambil tepat persis di tempat yang sudah ditaruh itu, dan diberikan kepada suaminya. Nah, seketika suaminya heran luar biasa dan bertobat dari kemunafikannya itu. Ini salah satu manfaat dan barokah dari bacaan basmalah itu sendiri. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan barokah dari bacaan basmalah itu sendiri. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat, ainat labu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairat wan nusrata ala tahsilil fadilat an-nafahat, ainat labu bidzalikal hamdi al-fathah lil ataya wan nusrata ala tahsiliha. Alhamdulillah satujana poci billahi panika eka akungi Allah, hamdan kalaban pujian, nastaftihu halanya pre kebuka kaula bihi kalaban pujian al khairata, banyak-banyak kebagusan. Maaf, nastaftihu bihil khairati, jangan mana salim. Nastaftihu bihil khairati, nyopreh kebuka bihi kalaban hamdalah, kalaban pujian al khairati, dan banyak-banyak kebagusan. Ainat lubu tegese nyopreh kaula saja bidzalikal hamdi, kalaban ka disa pujian al fathah deka kebuka lil khairati, dan banyak-banyak kebagusan. Wan nusrata, ban pertolongan ala tahsilil fadilati, atas ngaulai banyak-banyak keutamaan. An-nafahati, robana banyak-banyak pemberian atau pertolongan, bisa dimaknai pertolongan atau pemberian. Ini bisa menjadi badal dari lafaz al-fadilat. Ainat lubu bidzalik, nyopre pasira kaula sadaja bidzalikal hamdi, kalaban ka disa pujian al-fathah dak kabuka lil ataya, dak ka banyak-banyak papareng atau pemberian, wan nusrata ban pertolongan ala tahsiliha, atas ngoleh pertolongan. Kemudian musannif melanjutkan dengan pembacaan hamdalah, mengharap agar supaya segala kebaikan itu diberikan jalan kemudahan. Artinya dengan memuji kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam hal-hal yang baik,
di dalam melakukan hal-hal yang baik. Karena kita tahu bahwasannya khairuhu wa syarruhu minallah. Segala yang baik dan segala yang tidak baik itu berasal dari Allah. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin untuk melakukan kebaikan tanpa pertolongan dari Allah itu tidak bisa. Kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah itu sendiri. Nah, dengan membaca alhamdulillah, mengharap agar supaya pintu-pintu kebaikan itu dibukakan, dimudahkan kepada kita, dan pertolongan dari Allah itu diberikan kepada kita, sehingga kita dapat meraihnya dengan baik. Wassalatu ay rahmatullahi al-makrunati bita'zimi lil anbiya'i wa mutlaqur rahmati li ghairihim. Ay rahmatullahi al-makrunatu bita'zimi lil anbiya'i wa mutlaqur rahmati li ghairihim wa du'a'u bi khairin minal ibad. Wassalamu ay tahiyyatullahi al-'uzma wa huwa ta'zimun lil anbiya kama yuhyi ahadana dhaifahu wa talaba al-ibada lidhalik ala sayyidina Muhammad sayyidil bariyat ay ra'isil makhluqat wa ala alihi ay atba'ihi ala al-iman walau ussatan wa sahbihi wa hum al-mujtami'una bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahadatan al-a'immati ay al-muqtada bihim fi umurid dini as-siqati fiha. Wassalatu bantining tambana rahmat ay rahmatullahi tegesa kabelasna Allah, rahmat Allah. Al-makrunatu seeberingin bita'zimi kalaban ngaku-ngaki lil anbiya dan banyak-banyak para nabi. Wa mutlaqur rahmati ban mutlaq rahmat li ghairihim da selain para anbiya. Doa'u ban doa bi khairin kalaban bagus minal ibadi dari banyak-banyak kabulah. Wassalamu ban tambana keselamatan ay tahiyyatullah tegesa pangurmat Allah al-'uzma sa'agung wa huwa bantining assalam ta'zimun panika ngurmat atau ngagung-ngagi lil anbiya ida para nabi kama yuhyi seperti olehna amul ja'aki ahaduna pasira kaula salah setengah kaula sudaja daifahu da tamu ya ahaduna wa talabah banyupreh al-ibadu lidhalik pasira kabula lidhalik da kadisa penghormatan ala sayyidina paneka muka tetap atas Gusti kaula sedaja Muhammadin robana Nabi Muhammad sayyidil bariyat sedeti Gustena banyak-banyak makhluk ay ra'isil mahlukati tegese pemimpinna banyak-banyak makhluk wa ala alihi ban atas keluarga Nabi ay atba'ihi tegese para pengikut Nabi adal iman atas iman dek Kanjeng Nabi walau usatan sanajan tokang maksiat wa sahbihi ban sahabat Nabi wahum bantining sahabat al-mujtami'una panika orang-orang se akompol binabiyina kalaban nabi kaula sedaja Muhammadin robana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minina hala iman kapi walau lahdatan sanajan sakalian sanajan sakecet ay walau kana lahdatan walau kana sanajan bada panapa akompol lahdatan panika sakecet. Al-a'immah sedati panutan il muqtada tegese seetoro bihim kalaban sahabat fi umurid dini dalam banyak-banyak urusan agama as-siqati kabar cajain bi fiha dalam urusan agama. Seterusnya musannif melanjutkan dengan bacaan hamdalah memuji kepada Allah dan membaca salawat serta salam kepada Rasulullah. Salawat itu adalah rahmat, artinya apa?
belas kasihan Allah yang disertai dengan memuliakan. Jadi Allah itu memuliakan dan membelas kasihi kepada nabi-nabinya. Salam artinya penghormatan Allah kepada para nabi, itu namanya salam. Allah sangat menghormati dan menghargai, mengagumi kepada para nabinya. Mudah-mudahan terus diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin daripada makhluk ini. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin daripada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Juga mudah-mudahan diberikan kepada keluarganya. Alihi ini yang dimaksud ali keluarga di sini adalah pengikut-pengikutnya, pengikut para nabi yang iman kepada nabi meskipun berdosa atau melakukan dosa. Termasuk kita ini bisa menurut sebagian ulama itu masuk dalam kategori alihi karena kita yakin dan mengikuti kepada nabi meskipun kita selalu melakukan dosa. Wasahbihi dan juga para sahabat nabi. Sahabat itu adalah orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah dan iman bersama Rasulullah, artinya menututi Rasulullah meskipun hanya sebentar. Iman dan berkumpul atau menututi Rasulullah meskipun sebentar. Mereka para sahabat itu adalah menjadi panutan, menjadi pemimpin di dalam urusan agama karena mereka sama-sama dipercaya. Amma ba'du, setelah yang disebut, ini masih muqaddimah ya. Kita selesaikan dulu muqaddimahnya dari kitab ini untuk pertemuan pertama ini. Ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalah wassalam fahadihi al-hadirati fi dhihni risalatun ay kitabun saghirun jiddan muhimmatun ay mahzunatun lil qulub rattabtuha ay hadhil maqsumatah ala arba'ati fusulin ay afrazin wa khatimatin wa hiya ma tudhkaru liifadati ma yata'allaku bil maqsudi wa ka'anna dhalika ta'liqa ta'alluqul lahiqi bis sabiq wa huwa ta'alluqu min haitsu takmil wa ziyadati tawdih. Jadi musannif setelah membaca basmalah, hamdalah, kemudian salat, selawat dan salam kepada Nabi, beliau menjelaskan fahadhihi maka tining panika risalatun panika risalah. Risalah risalah itu adalah kitab kecil, itu namanya risalah. Ai kitabun saghirun jiddan. Risalah atau kitab muhimmatun sepenting. Rattabtuha nyosun kaulaha dak kitab ala arba'ati fusulin atas 4 banyak fasal wa khatimatin dan banyak pungkasan. Jadi musannif mengarang kitab ini dibagi menjadi 4 fasal atau 4 bagian dan sekaligus dengan 4 penutup. Nah, hubungan antara fasal dengan penutup ini diibaratkan seperti ta'alluqil lahiq bis sabiq. Artinya hubungan yang terdahulu dengan yang akan datang. Artinya kesimpulan yang berkaitan dengan pembukaan. Nanti diisi kita mengetahuinya di bab-bab tertentu atau bab-bab yang akan dijelaskan di belakang, nanti kita akan mengetahui. Khatimah ini atau penutup ini bisa menjadi penyempurna daripada pendahulu atau bahkan bisa menjadi penjelas dari hal-hal yang masih belum jelas di pendahuluannya atau di permulaannya. Al-faslul awal fi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauji.
Al-faslul awal tining fasal sepertama fi bayani huquqi zauji panika dalem nerangaki banyak-banyak hak bini al-wajibati sewajib ala zauji atas laki. Pada fasal pertama ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri atau hak-haknya istri kepada suami. Nah ini nanti kita dibahas nih. Kemudian al-faslu tsani fi bayani huquqiz zauji al-wajibati 'ala zaujati. Al-faslu tsani tining fasal nomor 2 fi bayani huquqiz zauji dalam nerangaki banyak-banyak hak laki al-wajibati sewajib 'ala zaujati atas bini. Pada fasal yang nomor 2 ini akan dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban istri kepada suami atau hak-haknya suami kepada istri. Nah ini juga nanti dibahas. Makanya kitab ini diberi nama dengan Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain. Yaitu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri agar supaya sama-sama tahu apa haknya istri, apa haknya suami, biar tahu gitu ya. Al-faslu salis tining fasal nomor 3 fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu salis tining fasal nomor 3 fi bayani fadli salatil mar'ati panika dalem nerangaki kautamaan salat orang bini fi baitiha dalem romana reng bini wa fi annaha ban dalem saungkuna salat reng bini fi baitiha romana reng bini afdalu panika lebih utama min salatiha tanimpeng salat orang bini ma'an nabi asaran kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal nomor 3 fasal yang nomor 3 ini akan menjelaskan tentang ibadahnya perempuan atau salatnya perempuan. Kenapa ini dibahas? Karena sangat penting bagi perempuan mengenai tentang kewajiban salat, terutama sholat yang 5 waktu itu perlu sekali ini diketahui bagi perempuan, karena sekarang mungkin ada sebagian yang salah kaprah ya, berkaitan dengan ibadah sholat pada khususnya. Maka kita nanti akan mengetahui tentang sholatnya perempuan yang dilaksanakan di dalam rumah ketimbang di luar. Al-faslur rabi, kemudian al-faslur rabi fi bayani hurmati nadhrir rajuli ilan nisa'i al-ajnabiyyati wal aksi. Al-faslur rabi tining fasal nomor 4 fi bayani hurmati nadhrir rajul edel panika edelum nerangaki kaharamna ningaleh atau bengabe seorang laki ilan nisa'i deka orang bini al-ajnabiyyati selain maksudnya sebani mahram wal aksi ban sebalika kok maksudnya ay nadruhunna ilaihi fima yahrumu ru'yatuhu, melihatnya atau ngabe seorang bini deka orang laki lain sebani mahramnya. Ini juga akan dibahas di dalam kitab ini di fasal yang keempat. Wa fima waqa'a fihi minaz zajri wa fima ban idalem barang waqa'a se tomiba ponapa ma fihi dalam nazar dalam ningale minaz zajri dari larangan ail man'i minal kitabi wal ahadisi. Jadi hal-hal yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan di dalam melihat kepada selain mahramnya itu dibahas juga. Karena ini pembahasan ini juga masuk di dalam pembahasan hukum ini, pembahasan hukum fikih. Yang berkaitan dengan aurat, kalau nggak salah yang berkaitan dengan auratnya laki-laki, auratnya perempuan, dan orang-orang yang batasannya boleh dilihat atau tidak, dan
dalam hal-hal apa. Tentunya kalau dalam konteks fikih itu masih terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga kita masih bisa mengambil salah satu pendapat dari perbedaan-perbedaan ulama itu, melihat dari konteks dan kondisinya. Ini bagian-bagian yang menjadi poin-poin kajian dalam kitab ini, yaitu ada 5 fasal, kemudian ada 4 fasal, ada 4 fasal dan juga ada 4 kesimpulan ya, ada 4 kesimpulan, dan nanti juga akan dibahas mengenai tentang hikayah atau cerita-cerita yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan di sini. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian ini sampai selesai. Saya kira sebagai muqaddimah dan permulaan dalam kajian kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain ini, saya kira cukup terlebih dahulu. Kita mungkin akan sambung besok dan seterusnya. Mudah-mudahan saya sendiri bisa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kemauan untuk membaca kitab ini, mengkaji kitab ini sampai hatam. Insya Allah, ya perlu saya sampaikan, insya Allah selain ada kajian kitab tentang tentang rumah tangga ini, insya Allah nanti akan saya tambahkan, kalau ada kesempatan juga, kalau ada waktu dan ada kemauan dari saya ingin memberikan penjelasan atau kajian tentang fikih darah wanita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah darah seperti haid, nifas, dan istihadah. Mungkin secara tematik nanti akan saya bahas dan akan menjadi kajian pemungkas di bulan Ramadan ini. Kajian online ini bisa diikuti di channel YouTube DNI TV ya. Itu channel resmi milik Pondok Pesantren Darun Najah Al-Irfani. Silahkan bisa diikuti dan insya Allah bersambung, ada kajiannya terus bersambung, ada kajian kitab Uqudul Lujain dan juga nanti ada kajian tentang fikih darah wanita, dan insya Allah juga ada kultum ya, ada kajian kultum